apa kabar? Hari ini kita mau bahas sesuatu yang keren banget nih. Sesuatu yang menghubungkan psikologi modern dengan praktik spiritual yang udah ada dari zaman dulu. Dan ide brilian ini datangnya dari Dr. Moko. Yap, beliau adalah Dr. Moko, pendiri Acitya Baswara. Beliaulah yang punya gagasan buat ngelihat hubungan yang dalam banget antara sebuah eksperimen psikologi dengan hikmah puasa di bulan Ramadan. Keren kan? Oke, jadi pertanyaannya begini. Emangnya bisa ya kata-kata dan pikiran kita itu secara fisik mengubah tubuh dan aura kita cuma dalam 30 hari? Kedengarannya kayak mustahil ya. Tapi ternyata disinilah sains dan spiritualitas ketemu. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari sisi sainsnya dulu ya. Ada sebuah eksperimen psikologi klasik dari Universitas Yale yang jadi dasarnya. Eksperimen ini dilakukan oleh seorang profesor bernama John Bargh. Dan hasilnya, wah benar-benar bisa bikin kita melongo soal kekuatan kata-kata. Caranya simple banget, tapi cerdas. Jadi ada 40 mahasiswa yang dibagi jadi 2 grup. Selama sebulan penuh, grup A diminta buat ngulang-ngulang kata-kata positif ke diri sendiri. Misalnya, aku pasti bisa, atau hari ini bakal seru. Nah, kebalikannya, grup B disuruh ngomongin hal-hal negatif. Kayak, ini susah banget, atau nggak enak banget deh. Terus di hari ke-30, tanpa mereka sadar, mereka diamati sama orang-orang lain. Dan hasilnya, wah, ini yang bikin kaget. Para pengamat ini yang sama sekali nggak tahu apa-apa soal eksperimennya bisa nebak dengan benar mana mahasiswa dari kelompok positif dan mana dari kelompok negatif. Dan akurasinya itu sampai 95%. Padahal mereka cuma lihat dari pancaran wajah dan gerak-gerik para mahasiswa lewat layar monitor loh. Beda banget hasilnya. Kelompok A itu mukanya kelihatan ceria, berbinar-binar, auranya positif banget. Sementara kelompok B ya gitu, kelihatan murung, kesel, auranya nggak enak. Yang paling hebat, efek ini tuh nggak bisa ditutupin pakai penampilan. Anggota kelompok B yang bajunya rapi pun auranya tetap negatif. Sebaliknya, yang di kelompok A, meskipun cuma pakai kaos oblong, tetap aja kelihatan bersinar. Jadi aura itu bener-bener nggak bisa bohong ya. Nah, pertanyaannya kok bisa gitu ya? Gimana ceritanya kata-kata bisa ngubah aura sedrastis itu? Jawabannya ternyata ada di dalam tubuh kita sendiri, secara biologis. Coba deh bayangin, setiap hari tubuh kita ini mengganti sekitar 30 miliar sel yang mati. 30 miliar! Itu proses regenerasi yang luar biasa banget yang terjadi terus-menerus bahkan tanpa kita sadari. Nah, disinilah kuncinya. Sel-sel baru yang jumlahnya miliaran itu ibarat kertas kosong. Mereka netral. Dan pikiran sama kata-kata kitalah yang jadi pulpennya. Jadi, apapun yang kita tulis berulang-ulang di kertas kosong itu selama 30 hari, itulah yang bakal jadi semacam database biologis permanen di tubuh kita. Itu yang nentuin gimana pancaran diri kita. Oke, sekarang kita sambungkan semua ini ke puasa Ramadan. Disinilah kita bisa lihat betapa kerennya pertemuan antara sains modern dan praktik spiritual. Coba deh kita lihat persamaannya. Luar biasa kan? Durasinya sama-sama 30 hari, waktu yang pas banget buat regenerasi sel total. Metodenya juga sama, yaitu memasukkan input positif yang diulang-ulang, kalau di Ramadan ya lewat zikir, doa, baca Al-Quran, untuk memprogram sel-sel netral yang baru tumbuh. Hasilnya, sama-sama transformasi diri. Jadi, kalau kita lihat dari kacamata sains, inilah inti puasa. Ibadat kayak zikir, doa, tadarus, itu bukan cuma sekedar rutinitas. Itu adalah pemrograman positif yang paling dahsyat buat 30 miliar sel baru kita setiap hari. Selama sebulan penuh, secara sadar kita tuh lagi nulis ulang database biologis kita dengan hal-hal baik, dengan harapan, dan dengan ketenangan. Jadi, pada akhirnya, apa sih pesan buat kita semua dari sini? Pemahaman ini ngasih kita sebuah pesan yang kuat yang terinspirasi dari Dr. Moko, terutama buat kita yang menjalankan ibadah puasa. Ini semacam ajakan dari Dr. Moko buat kita semua untuk melihat puasa itu lebih dari sekedar kewajiban menahan lapar dan haus. Puasa itu juga ibadah untuk kesehatan, lahir dan batin. Ini adalah kesempatan emas selama 30 hari buat kita meriset ulang diri kita, memprogram ulang pikiran dan tubuh, benar-benar dari level seluler. Dan sebagai penutup, ada salam hangat nih dari Dr. Moko, penggagas tema kita yang luar biasa ini, untuk seluruh saudara muslimin dan muslimat di seluruh Indonesia. Nah, sekarang pertanyaannya kembali ke diri kita masing-masing. Setelah tahu ini semua, program positif apa yang mau kita tulis untuk diri kita di bulan ini? Kesempatan buat berubah total ada di tangan kita.
Kezaliman penyakit hutan, inyolah penyebabnya. Darah jo lulu iko